Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim. NPM saya 2023-1008. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etos kerja. Pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani etos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu tetapi juga dimiliki oleh kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Menurut Toto Tamara, etos kerja adalah totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal. Prinsip-prinsip dasar etos kerja dalam Islam. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal kerja, Islam mengerjakan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Prinsip yang pertama yaitu pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik sebagaimana dipahami dari firman Allah, yang artinya, Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul, dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Hal ini digambarkan oleh sebuah hadis sebagai orang yang tetap menaburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat. Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Ini adalah konsep pokok dalam agama. Yang keempat, berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya. Sabda Nabi yang amat terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat yang dipunyai pelakunya. Yang kelima, ajaran Islam menunjukkan bahwa kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Ciri-ciri etos kerja Muslim. Yang pertama yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, selalu menghitung. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan. Yang kelima, hidup berhemat dan efisien. Yang keenam, memiliki pos yang berhak menerimanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada agama, yang kedua budaya, yang ketiga sosial politik, yang keempat pendidikan, yang kelima kondisi lingkungan, yang keenam struktur ekonomi, dan yang terakhir motivasi diri sendiri. Implementasi etos kerja dalam Islam. Penerapan etos kerja dalam Islam yaitu dengan cara mengekspresikan sikap atau sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk menuju kepada perbaikan dengan berupaya bersungguh-sungguh menerapkan etika tersebut, yang berupaya untuk menghindari hal negatif. Penerapan atau pelaksanaan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh secara profesional, inovatif, dan sebagainya untuk membangun bisnis yang besar yang untuk berpedoman pada sistem syariah. Sedangkan bagi pebisnis muslim yang berpegang teguh pada sunatullah, Allah menjanjikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan berpegang teguh kepada iman, Islam, dan ihsan, inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah yang penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariah Islam.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola konsumsi memungkinkan umat manusia untuk mempunyai sisi dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi. Larangan terhadap riba pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja. Demikian pula larangan terhadap perjudian, penipuan, tadis, dan sejenisnya. Problema etos kerja dalam masyarakat. Nilai kerja dalam masyarakat Islam mulai merosot akibat berkembangnya pemerintahan feodal yang zalim. Dalam sistem pemerintahan seperti itu, timbul kehidupan yang mewah di kalangan elit bangsawan. Pemerintahan yang otoriter menyebabkan motivasi rakyat untuk bekerja merosot. Dalam keadaan tertindas, rakyat lari kepada Tuhan. Sebenarnya tauhid yang merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam bersifat membebaskan. Tauhid telah menghapus sistem hal milik feodal, karena seluruh hak milik raja dan penguasaan tanah oleh kaum feodal itu diambil alih oleh Tuhan untuk dilimpahkan kepada rakyat. Tapi rakyat yang tak bersenjata tak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah yang timbul adalah aliran-aliran tasawuf. Dalam dunia Islam di Timur Tengah, timbulnya aliran-aliran tasawuf berkorelasi positif dengan perkembangan pemerintahan otoriter. Dalam keadaan yang lemah secara ekonomis dan politis maupun mental, rakyat tidak bisa mendukung pemerintahan. Itulah sebabnya pemerintahan Islam akhirnya lemah di dalam dan hancur oleh invasi dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah. Tentunya perekonomian kaum Islam adalah akibat penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Mereka jatuh ke tangan penjajah karena pemerintahannya lemah, dan pemerintahan lemah karena didukung oleh rakyat yang lemah akibat pemerintahan yang otoriter dan represif dewasa ini. Kebanyakan negara-negara berpendudukan Islam termasuk dalam kategori negara-negara yang sedang berkembang dan dunia ketiga, yaitu kelompok negara-negara yang pada masa revolusi industri tidak ikut serta dalam proses pembentukan orde dunia sekarang yang kapitalis itu. Pada masa itu, kebanyakan dunia Islam malahan jatuh ke tangan penjajah dan mengalami eksploitasi ekonomi oleh sistem kolonialisme. Baiklah sedikit penjelasan tentang etos kerja. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.